Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulana. Saya berasal dari Prodi Keperawatan tingkat 1 dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan sistem pada muskulus skeletal. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dan fungsi pada gambar yang pertama. Yang pertama adalah tengkorak, berfungsi melindungi otak dan organ indera. B. Tulang belakang bagian leher, berfungsi sebagai tempat saraf dan pembuluh darah. C. Tulang dada, berfungsi melindungi organ dada dari cedera. D. Tulang rusuk, berfungsi sebagai melindungi dada, paru-paru, jantung, dan hati. B. Tulang belakang, berfungsi mengendalikan gerakan. E. Tulang panggul, berfungsi menyangga organ di area perut. F. Tulang belakang, berfungsi mengendalikan gerakan. G. Tulang sulbi, berfungsi sebagai tempat keluarnya pembuluh darah. H. Pubis, berfungsi melindungi organ seksual. I. Tulang duduk, berfungsi membantu pemberian dukungan untuk tulang punggung bawah dan membantu gerakan kaki. J. Tulang selangka, berfungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. K. Tulang lengan atas, berfungsi sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. L. Tulang hasta, berfungsi sebagai mendukung aktivitas tengah seluruh, membantu pergerakan jari tangan. M. Tulang pengumpil, berfungsi sebagai tulang bawah. N. Tulang pergelangan tangan, berfungsi sebagai membantu pergerakan tangan. O. Tulang telapak tangan, berfungsi memberikan bentuk tangan. P. Tulang jari tangan, sebagai anggota gerak atas tubuh. Q. Tulang paha, membantu kaki bergerak. R. Tulang tempurung lutut, membungkus dan melindungi sendi lutut. S. Tulang kering, menyangga otot tungkai kaki. T. Tulang betis, menopang berat tubuh. U. Tulang pergelangan kaki, menggerakkan kaki saat berjalan. N. Tulang telapak kaki, sebagai tumpuan tubuh. P. Tulang jari kaki, menjaga keseimbangan saat berjalan. Dan saya akan menjelaskan bagian dan fungsi pada gambar yang kedua. Yang pertama adalah atlas, berfungsi menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Yang kedua, tulang selangkah, menjauhkan anggota-anggota gerak atas. Yang ketiga, spine of the scapula, berfungsi menyokong pergerakan bahu. 4. Infraspinatus fossa, berfungsi melakukan oksorotasi bahu. 5. Tulang lengan atas, menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan lengan. 6. Tulang pengumpil, berfungsi menyusun kerangka tulang bawah. 7. Tulang hasta, berfungsi mendukung aktivitas tengah seluruh, membantu pergerakan jari tangan. 8. Tulang telapak tangan, berfungsi memberikan bentuk tangan. 9. Tulang jari tangan, berfungsi membentuk struktur jemari. 10. Tulang paha, membantu kaki bergerak. 11. Tulang tempurung lutut, berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang ke-12, tulang kering, berfungsi menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki. 13. Tulang betis, menopang berat tubuh. Tulang pergelangan, berfungsi menggerakkan kaki saat berjalan. Selanjutnya, parietal bone, berfungsi mengendalikan sensasi. Occipital bone, membantu perputaran kepala. Aksis atau vertebrata, berfungsi menyusun proses tubuh atau bagian lengan tubuh. Clavity, berfungsi sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas. Tulang dada, berfungsi untuk melindungi organ-organ penting. Tulang rusuk, untuk melindungi organ-organ penting. Valsalib, berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh. Tulang panggul, berfungsi menyangga organ di area perut.
Sacrum berfungsi sebagai tempat dasar menyatunya tulang punggung. Coccyx berfungsi menggerakkan dan menguatkan dalam posisi duduk. Tulang duduk berfungsi membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung. Pubis symphatis. Selanjutnya, tulang telapak kaki berfungsi memberikan bentuk kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dan fungsi dari gambar yang ketiga. Yang pertama adalah otot belakang kepala, berfungsi melindungi organ penting dalam kepala. 2. Triceps brachii, berfungsi menahan beban lengan. 3. Gluteus maximus, berfungsi meluruskan kaki pinggul. 4. Semimembranosus, berfungsi untuk melakukan gerakan. 5. Semimembranosus, berfungsi membantu meluruskan sendi panggul. 6. Biceps famosus, berfungsi sebagai abduktor kaki belakang. 7. Gastrocnemius, berfungsi sebagai membentuk gerakan pelantar fleksi pada kaki. 8. Solex, sebagai pelantar fleksi pada kaki. 9. Trapezius, menahan gerak bahu. 10. Deltoid, berfungsi mengangkat lengan. 11. Rhomboid, berfungsi melakukan gerakan retraksi bahu. 12. Latissimus dorsi, berfungsi membantu depresi lengan dengan teres mayor. 13. Extensor carpi ulnaris, berfungsi mengatur pergerakan pergelangan tangan. 14. Gluteus medius, menjaga keselarasan panggul. 15. Gracilis, berfungsi sebagai flektor persendian paha. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dan fungsi pada gambar yang keempat. Yang pertama adalah frontalis M, berfungsi sebagai ekspresi wajah. Yang kedua, proterus M, berfungsi membantu menarik bagian kulit. Ketiga, buccinator M, sebagai penarik kembali sudut mulut. Keempat, sphenoidomastoid, berfungsi sebagai mengatur tekanan. Yang kelima, trapezius, berfungsi sebagai penahan gerakan bahu. 6. Deltoid, berfungsi mengangkat lengan. 7. Pectoralis major, berfungsi membantu gerakan adduksi. 8. Biceps brachii, berfungsi sebagai melenturkan lengan bawah. 9. External abdominal oblique M, berfungsi sebagai menarik dada ke bawah. 10. Wrist and finger flexors, berfungsi sebagai fleksi liang tengah di 4 jari. 11. Rectus abdominis, berfungsi sebagai menunjang pergerakan tulang belakang. 12. Pectineus M, berfungsi membantu aktivitas berjalan. 13. Vastus lateralis, berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut. 14. Vastus medialis, berfungsi sebagai ekstensor persendian. 15. Tibialis anterior, sebagai fleksi tungkai bawah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.